Sekitar 1 bulan terakhir ini saya menemukan ada beberapa foto-foto saya yang tidak sampai 1 minggu itu sudah terdownload, terjual. Jadi beberapa di antaranya adalah ada foto signage Mixe, kemudian foto BMW tetangga di samping rumah, ini bahkan cuma 24 jam laku. Kemudian foto Bank BNI 46 itu juga laku sekitar 48 jam 2 hari. Lalu kemarin juga ada foto mobil Grand Max atau apa, jadi yang sekiranya kayak mobil-mobil kurir ya, itu sekitar 36 jam atau intinya secara garis besar tuh tidak sampai 7 hari sudah laku. Jadi hari ini saya akan share beberapa tips buat teman-teman semua bagaimana biar fotonya ini segera laku ya. Saya gak bisa menjanjikan, cuman ini yang saya akan sharingin adalah apa yang saya lakukan sendiri di studio saya, di pekerjaan saya sebagai seorang stock photographer. Maka dari itu mudah-mudahan tips kali ini bisa membantu teman-teman semua gimana caranya biar fotonya bisa segera laku. Stay tune guys. Teman-teman semua, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faidin. Saya Bima Aditya. Saya sebelum memulai vlog, saya mau minta maaf dulu atas segala macam kesalahan saya dalam saya sharing kepada teman-teman setahun terakhir ini, atau mungkin yang sudah mengikuti saya 2 tahun, atau bahkan dari semenjak saya share-share tentang foto project foto wedding saya. Intinya saya sebagai content creator, saya mohon maaf, saya banyak sekali kesalahan pasti dari tutur kata saya, kemudian gestur saya yang sekiranya pasti akan menyinggung teman-teman semua. Tapi mudah-mudahan teman-teman juga mau memaafkan saya sehingga kita bisa berkarya bersama lagi, berburu dolar bersama lagi. Oke, jadi memang ada satu fenomena menarik ya, sekitar 1-2 bulan terakhir ini saya mencoba memotret. Sebenarnya ada temanya transportasi, ada temanya tentang bangunan, artinya bangunan itu arsitektural, ada juga tentang bisnis ya. Cuman yang saya amati adalah saya sendiri juga sebenarnya juga masih meraba-raba. Jadi artinya apa yang saya akan sharingin ini adalah analisis dan riset saya selama beberapa bulan yang kemudian akan saya sampaikan kepada teman-teman berdasarkan pengalaman saya. Jadi tadi sudah sempat saya bilang bahwa ada foto signage Mixe. Ini saya ambil dengan 2 sudut pandang yang berbeda, keduanya laku cukup cepat ya. Lalu kemudian ada mobil BMW tetangga saya di 10 Coffee itu laku. Kemudian ada sudut kota di daerah Taman Sari itu juga laku. Yang BMW tadi sama yang Taman Sari ini 24 jam setelah saya pemotretan laku. Kemudian ada beberapa foto-foto lanjutan. Jadi seperti foto mobil Grand Max atau Luxio, saya lupa. Yang jelas saya hilangin logonya sehingga mobil ini bisa jadi komersial. Jadi logo Daihatsu-nya itu saya hilangin, saya clone stamp. Kemudian sampai ke bagian pelek-peleknya itu yang masih cukup kelihatan saya hilangin juga pakai clone stamp di Photoshop atau Lightroom. Kemudian gedung BNI 46 di titik 0 di Jogja, itu juga laku. Memang ada yang 24 jam, ada yang 48 jam, 36 jam, ada yang 72 jam. Cuman seperti yang saya tadi katakan di depan bahwa tidak sampai 1 minggu, jadi artinya tidak sampai 7 hari, ini foto-foto saya sudah mulai laku terjual. Kalau kita bicara masalah ranah rezeki, tentu bukan kuasanya bukan ada di kita ya. Kuasanya pasti ada di Tuhan, di yang punya dunia lah gitu ya. Tapi saya akan coba menganalisis, saya akan coba research menurut kacamata saya sebagai seorang manusia biasa, bahwa apa yang menjadikan foto saya ini laku gitu ya. Kalau saya pernah share di Instagram tentang foto gerbang Halim Perdana Kusuma, ini laku di hari 1 Ramadan, artinya awal puasa itu laku, itu jelas momentumnya kelihatan bahwa Halim Perdana Kusuma ini adalah moda transportasi ya, salah satu bangunan. Kemudian laku 1 bulan menjelang Lebaran, di mana Lebaran itu pasti banyak sekali orang-orang yang berlalu lalang menggunakan maskapai penerbangan. Maka Halim Perdana Kusuma sebagai salah satu center di area Jakarta. Kebetulan saya nggak punya foto Cengkareng ya.
Jadi itu langsung laku. Tapi bagaimana foto-foto saya tadi laku dalam waktu 24 jam? Oke, tips yang pertama yang saya bisa share kepada teman-teman itu adalah penulisan description dan keywordnya harus sangat relevan. Relevan itu artinya adalah ini keyword dan deskripsi itu mesti benar-benar menjelaskan apa yang kita miliki. Bahkan saya bisa bilang, fotonya jelek, tapi description dan kata kuncinya mengena, relevan, ini akan memiliki potensi bahwa karya kita terjual. Karena begini, tentu kita tahu bahwa yang namanya kualitas itu tidak akan pernah bohong. Cuman di dunia digital marketing, itu yang namanya description dan keywords, itu seperti kalau teman-teman yang pernah berada di dunia internet marketing atau blogging ya, description dan keywords itu seperti SEO atau Search Engine Optimization, di mana SEO ini adalah cara si robot internet atau algoritma internet ini menemukan karya kita. Kalau di dalam dunia blogging dulu tulis menulis atau dunia YouTube vlog misalnya gitu ya, itu adanya deskripsi dan kata kunci yang tepat itu akan membuat karya kita, produk services kita itu mudah ditemui di internet. Itulah kenapa ketika saya memotret gitu, saya motret wedding di Jakarta, saya di Bali, itu saya menggunakan website berbahasa Inggris yang memang mentarget orang-orang yang mencari destination photographer untuk di Jakarta, di Bali, di Singapura, dan lain sebagainya. Itu korelasinya sama. Jadi saya tuh sudah lama berkutat di dunia ini, cuman bedanya dulu istilahnya namanya SEO, sekarang namanya description dan keywords. Sehingga foto BNI 46 ini 2 hari terjual. Foto mobil tadi ya, Luxio dan lain sebagainya itu tadi kayaknya sekitar hari ketiga sudah kejual. Lalu ada beberapa rentetan-rentetan karya-karya saya yang kejual kurang dari 7 hari. Jadi yang pertama adalah kata kunci, description dan keywords itu harus sangat-sangat relevan. Pertanyaan berikutnya adalah, bisa nggak ini dipergunakan description-nya menggunakan bahasa Indonesia? Bisa dan tidak. Jadi bisa tuh begini. Bisa tuh artinya ketika saya menjual foto BNI 46, saya nggak mungkin ngomong 46 Bank Nasional Indonesia menurut saya bisa-bisa aja tapi kayak menjadi kurang relevan. Maka yang saya tulis adalah benar-benar BNI, jadi BNI 46. Ini Indonesian Bank. Dari situ bahasa Indonesia itu memang harus dipakai seperti ala kadarnya yang ada di Indonesia gitu. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba membahasa Inggriskan sesuatu yang bahasa Indonesia, itu nggak bisa. Misalnya di Jogja kemarin sudah approve ya, Tugu Jogja yang putih itu. Saya nggak bisa bilang itu Tugu, ya memang ada monumen ya, cuman artinya Tugu ya Tugu gitu. Eiffel Tower ya Eiffel Tower. Gudeg ya gudeg saya nggak bisa bilang bahwa gudeg dalam bahasa Inggris, saya juga nggak tahu apa. Gudeg ya gudeg gitu. Jadi somai. Kemudian dulu saya pernah jualan odading tuh di Jogja namanya galundeng, itu juga saya harus tulis galundeng juga gitu. Kadang-kadang harus ditulis bahasa Indonesianya, tapi kayak cuman mungkin 20%. Dari situ 80%-nya harus tetap dalam bahasa Inggris. Kenapa begitu? Karena marketnya adalah worldwide. Tips kedua yang bisa saya share adalah kualitas fotonya mesti benar-benar sharp and clean. Jadi benar-benar gambarnya itu tajam, kemudian cerah, bersih, kinclong. Jadi kalau teman-teman harus perlu edit, maka hanya perlu gelap terang, kontras, dan lain sebagainya. Nggak usah pakai saturasi, saya adjust. Cuman artinya tidak boleh terlalu lebay, karena lebay pasti akan berdampak ke artifacts. Kemudian terlalu tajam juga nantinya akan berakibat ke arah noise. Maka dari itu yang penting sharp and clean, kemudian bagus ya. Bagus itu kan sebenarnya relatif, cuman ketika foto saya terjual, saya pikir kenapa dia bisa terjual ya karena clean, sharp. Jadi karena foto-foto kita itu kan yang menggunakan bukan kita ya, yang menggunakan adalah desainer. Maka desainer itu pasti butuh foto-foto yang benar-benar bersih, tajam, editingnya juga tidak lebay, karena biasanya foto-foto saya itu yang saya temukan biasanya digunakan untuk berita, portal, newsmaker, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama tadi masalah keyword dan description, yang kedua masalah kualitas.
Tips terakhir ini adalah tips yang saya pikir teman-teman pasti sudah bisa melogika ya, bahwa yang namanya di dunia bisnis itu pasti ada supply and demand, dimana ketika ada demand atau permintaan, pasti akan ada supply, begitu juga sebaliknya. Jadi sebenarnya di dunia ini, di dunia microstock ini kan pasti ada sesuatu yang namanya permintaan karya foto ataupun footage, dimana saya, teman-teman semua, ini adalah sebagai penyedia jasa yang menyediakan karya-karya foto maupun footage. Jadi tips ketiga, ini yang bisa saya share adalah teman-teman saya dan teman-teman semua, kita semua ini harus benar-benar menjawab kebutuhan market. Kalau buat teman-teman yang baru pertama kali ya berkecimpung di dunia bisnis atau di dunia microstock, mungkin bisnis khususnya ya. Kalau teman-teman pasti tahu bahwa sebenarnya bisnis itu nggak sesusah yang dibayangkan biasanya. Sebenarnya kalau di dunia ini ada demand, kita cukup sebagai supplier aja ya. Jadi kalau misalnya di dunia ini butuhnya, di Indonesia misalnya butuhnya beras, ya teman-teman jualan beras pasti laku. Kalau di dunia ini butuhnya foto Halim Perdana Kusuma, saya punya. Untuk tahun depan 17 Agustus saya juga sudah punya foto bendera merah putih. Jadi yang lakunya bukan sekarang, tapi lakunya adalah tahun depan nanti menjelang 17 Agustus. Itu sudah saya rencanakan, sudah saya desain, sudah saya siapkan karya-karya dari sekarang. Lalu kemudian tentang tourism, kemarin saya sudah memotret Tugu, saya sudah memotret gedung-gedung heritage, kemudian saya juga sudah memotret Malioboro baik di siang maupun malam hari, itu sudah saya siapkan semua. Jadi saya tahu bahwa ke depan itu akan ada permintaan tentang dunia tourism, foto-foto tourism, kemudian tema pariwisata, tema Yogyakarta, itu sudah saya siapkan. Maka project saya setelah Lebaran ini, saya akan berkeliling ke Taman Sari, saya ke Keraton, ke Kota Gede, ke Makam Raja. Intinya saya akan mengupas habis semua yang ada di Jogja, kemudian saya akan foto. Jadi bagaimana caranya ketika ada orang cari sesuatu atau karya foto tentang Jogja, saya akan menjadi salah satu penyedia atau supplier foto-foto ini, sehingga saya dapat cuan. Nah, maka dari itu kalau teman-teman kepingin fotonya cepat laku, teman-teman juga harus tetap menjawab kebutuhan market. Sekarang kita akan ulas singkat aja dari 3 tips tadi. Yang pertama adalah description dan keywordnya harus sangat relevan. Yang kedua, kualitas fotonya. Yang ketiga adalah menjawab kebutuhan market. Jadi bisnis itu sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan. Kalau teman-teman jalanin bisnis offline, jualan bakso, jualan ketoprak, segala macam kan, ya ada permintaan apa teman-teman supply gitu. Nah, memang saya bisa bilang bahwa yang namanya foto di dunia Shutterstock ini, itu yang namanya foto bertema manusia, bertema people, itu demand-nya tinggi sekali. Kemudian ada transportasi, kemudian ada business and finance gitu ya. Cuman saya ini bukan tipikal orang kontributor yang memang harus mengikuti 100% kebutuhan market. Jadi saya kepengen punya portofolio sendiri, di mana saya itu kurang lebih bahasa kasar gini, jagoannya saya itu adalah di tema wedding, food, culinary, dan travel. Jadi ketika saya tiba-tiba harus memposisikan diri saya menjadi seorang model fotografer atau kemudian portrait fotografer, itu bisa, cuman sayanya yang kayak ngerasa jadi kayak kok kerjanya jadi terpaksa ya. Jadi kerjanya jadi kayak kurang fun, kerja terlalu banyak tuntutan gitu. Lalu kenapa saya lebih memilih di dunia tourism, travel, food, bahkan wedding gitu ya. Satu, karena saya memang orang wedding photographer. Yang kedua, saya sering jalan-jalan. Kemudian saya sukanya makan. Jadi saya tuh nggak suka yang beli baju gitu ya. Ini kayak teman-teman lihat nih baju kemeja saya yang saya pakai ini. Ini adalah kemeja tahun 2008 saya lulus kuliah di arsitektur Atmajaya. Jadi alhamdulillah saya tuh 4 tahun ini rajin sekali nge-gym, sehingga saya itu bisa memakai baju yang tahun 2008 lalu saya pakai untuk wisuda. Jadi berat badan saya tuh turun dari 104 menjadi sekitar 90-an, pernah sampai 85. Jadi saya tuh bisa pakai kayak begini. Maka dari itu saya nggak punya lifestyle gitu ya. Jadi itu aja gitu. Saya ya cuman traveling, makan tuh jadi kayak gaya hidup gitu. Cuma karena saya suka makan, makanya kemudian saya foto. Dan jadi apa yang saya kerjakan di dunia Shutterstock ini sebenarnya adalah sesuai dengan kesukaan saya. Jadi saya sukanya traveling, makan. Sudah cukup itu.
Saya tahu bahwa teman-teman saya banyak mendulang uang dari foto people misalnya. Cuman itu tadi, saya kayak nggak happy aja kalau saya harus memaksakan diri masuk atau terjun ke sebuah ranah fotografi yang saya nggak suka. Wedding misalnya, zaman dulu tuh wedding sebenarnya kayak anak bawang ya. Jadi fotografer itu kalau mau tajir ya jadi komersial fotografer, jadi motretin iklan dan sebagainya. Cuman satu-satunya alasan adalah I'm not happy gitu. Saya happy-nya saya menjadi seorang wedding photographer. Cuman dari situ saya berkelana nih sama istri saya ke Singapura, ke Bali, ke Hong Kong, ke Maldives gitu. Itu saya happy banget gitu. Jadi saya dapat uang, cuman dalam ranah saya merasakan berkah di mana saya bahagia. Nah, kembali lagi nih, kita ngomongin tentang description and keyword, kemudian kualitas, kemudian yang terakhir tadi saya bilang adalah supply and demand atau menjawab kebutuhan market. Ketika saya happy di ranah wedding, culinary, food, travel, tourism, dan sebagainya, ini ketika saya mengejar 3 hal ini, description, keyword, kemudian kualitas, menjawab kebutuhan market, ini saya kayak nggak kerja guys. Saya kayak, oke, hari ini saya mau jalan-jalan ke kota gede misalnya. Oke, jalan aja gitu. Jadi kayak nothing tulus. Jadi saya kerjanya kayak, oh iya, jalan sana cekrek, terus nanti saya beli mie ayam, foto, makan, cekrek. Saya masuk ke gerbangnya, masjidnya, saya foto, cekrek, udah ada yang laku loh masjid kota gede itu. Waktu itu, kota gede apa Kauman waktu itu, sudah ada yang laku gitu. Jadi, saya kayak ngerasa nggak kerja aja. Dari situ, saya nanti berkeliling lagi. Saya misalnya suatu ketika saya mau ke Korea gitu, saya ke Seoul gitu. Ke Seoul, kenapa ke Seoul? Karena istri saya demam drama Korea. Jadi kemudian saya kumpulin duit, saya misalnya nanti ke Korea, saya foto misalnya di Gyeongbokgung, terus kemudian saya foto di Myeongdong gitu. Karena saya menikmati perjalanan. Bahkan ada beberapa hal di mana kayak kemarin saya ke Bali itu saya bilang saya mau jalan-jalan, saya nggak mau dituntut untuk sebuah project pemotretan. Walaupun akhirnya iPhone saya kerja terus. Cuman saya nggak mau yang keluarin alat, lensa dan lain sebagainya. Repot itu saya nggak mau gitu. Jadi intinya di bisnis ini saya kan nggak pernah bisa menjanjikan bahwa kaya itu cepat gitu. Jadi kaya itu by progress ya. Saya bisa nabung saham itu karena memang saya tidak menikmati keuntungan dari pencairan Shutterstock misalnya. AdSense, YouTube aja itu udah saya porsi-porsi, saya potong-potong gitu. Artinya kayak udah lupain dapetnya YouTube berapa, dapetnya ebook saya penjualan online berapa, Shutterstock berapa, itu saya lupain semua. Karena pada prinsipnya semua itu adalah uang maya. Nah, uang maya itu kalau nggak saya simpen itu berbahaya sekali. Maka yang jelas di ranah ini adalah teman-teman bisa memotret apapun. Jadi apapun yang teman-teman mau, itu foto aja, itu ada demand-nya. Saya udah buktiin gitu, karena saya kan nge-YouTube di sini. Saya nge-YouTube itu kan artinya saya wawasan saya harus cukup luas ya. Saya coba deh iseng motret kaos kaki laku. Saya motret sendal jepit laku. Saya motret dunia medical laku. Saya motret arsitektur laku. Oh, akhirnya saya bisa cerita kepada teman-teman semua, guys. Saya kan wedding photographer, saya suka traveling. Tapi buat teman-teman yang nggak suka traveling, suka di rumah, itu loh, daun di depan rumah aja laku. Terus daun tetangga saya laku, kemarin pohon pisang tetangga saya laku gitu. Jadi teman-teman berkarya saja sesuai dengan apa yang ada di samping teman-teman semua, atau bahkan apa yang teman-teman sukai. Jadi sesederhana itu gitu. Kita bicara, yang penting sekarang teman-teman foto dulu, approve dulu, terus nikmati sensasi first download. Itu teman-teman nikmatin dulu. Dari situ saya berharap sih ya, mari bersenang-senang. Jadi sama-sama kita kayak main game, cuman ini gamenya menghasilkan uang. Nah dari situ kan udah jelas tuh di ebook saya yang jualan foto Shutterstock itu, saya benar-benar kayak bahasa kasarnya deh, saya cuci otak teman-teman semua. Udah sama-sama motret, ayo jual, motret jual gitu. Karena kalau nggak dijual, buat menu-menuin harddisk doang guys. Kalau di ebook yang Shutterstock, ya karena tadi teman-teman udah belajar bagaimana cara menjualnya, ini saya ngajarin teknikalnya, karena kan saya fotografer ya, saya punya sedikit kemampuan lebih untuk guys, ini komposisinya begini, motretnya begini, dari atas begini, oh yang situ jangan, kalau kayak gitu namanya nanti fotonya terlalu bulky, fotonya terlalu penuh. Itu saya kasih tahu di ebook Shutterstock itu. Dan teman-teman bisa download ebooknya di bawah. Di situ jelas lah, dari mulai basic, intermediate, semua saya jelasin. Jadi ya mari berkarya bersama lah intinya guys. Jadi sama-sama motret, sama-sama jepret-jepret,
let's make some money guys, gitu ya. Jadi terima kasih sekali teman-teman sudah mengikuti vlog pertama saya setelah Lebaran. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan apa yang saya share di sini tentang bagaimana biar fotonya itu ada kemungkinan lebih untuk terdownload lebih cepat. Sisanya tentu kita pasarin sama yang di atas. Jadi mudah-mudahan bermanfaat sekali vlog kali ini untuk teman-teman semua mengenerate uang. Jangan lupa bahagiain keluarga, istri, anak, dan bapak ibu segala macam. So stay tune, kita ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5.